benteng iman terakhir, benteng iman terakhir di akhir zaman sudah tidak diharapkan lagi di negara tertentu. Kalau sebelumnya masih ada ya, sebelumnya dua negeri yang di dalamnya ada tanah suci kita, Mekah, Madinah. Sebelumnya itulah benteng terakhir untuk Islam di akhir zaman, di mana di sana masih dijalankan Islam. Kapan itu? Dulu. Sebelum 2017 masih. Tapi hari ini kebanggaan kita itu sudah rontok. Khususnya sejak Muhammad bin Salman melakukan kudeta terhadap Pangeran Naif sebagai putra mahkota resmi yang diangkat oleh Raja Salman. Dikudeta oleh Muhammad bin Salman. Sejak beliau memegang tampuk sebagai putra mahkota kerajaan Arab Saudi, sejak itu terjadi keanehan yang luar biasa. Dia membalikkan Arab Saudi sebagai negeri bersyariah, sebagai negeri agama, sebagai lambang Islam dunia, dibalikkannya 180 derajat menjadi negeri liberal, ya, menjadi negeri yang sekuler, kapitalis, di mana puncaknya tanggal 24 April 2021 beliau menyatakan tanpa ragu, tanpa malu menolak semua hadis-hadis sahih. Ini dinyatakan di depan televisi saat diwawancarai. Artinya kalau hadis-hadis sahih seluruhnya ditolak, maka syariat Islam berarti dihapuskannya. Sebab basis syariat Islam lebih dari 95% berdalilkan hadis-hadis sahih. Saat dia menolak semua hadis sahih, berarti dia menolak syariat Islam. Sejak itu jangan heran sampai hari ini Arab Saudi makin mabuk dan makin gila. Jangan heran bila pesta pora gila-gilaan ala Eropa, ala Barat dibuat di sana. Jangan heran setiap ada acara apapun menghadirkan konser-konser musik raksasa, mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita setengah gila dari berbagai negara, setengah telanjang dan bahkan ada yang telanjang. Jangan heran kalau hari ini dibuat di Arab Saudi. Dan 2 bulan yang lalu, saya yakin kita semua mengikuti berita ya, 2 bulan yang lalu Muhammad bin Salman dengan begitu sombong dan angkuh di hadapan seluruh wartawan, disebut di hadapan seluruh utusan-utusan negeri-negeri negara-negara Teluk dan utusan Timur Tengah, dia berkata, saya memastikan 5 tahun ke depan seluruh negeri Arab akan menjadi Eropa yang baru. Ya, menjadi Eropa yang baru. Maknanya apa? Maknanya semua yang ada di Eropa akan ada di Arab. Semua jenis perjudian, semua jenis kasino, semua jenis perzinahan, semua jenis apa-apa yang ada maksiat, mungkarat di Eropa akan ada di Arab. Dia sebutkan negeri Arab itu satu persatu, termasuk Arab Saudi. Maka kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka sebagai benteng terakhir umat Islam di akhir zaman sekarang, negeri ya sudah rontok, Arab Saudi. Ini dikatakan Nabi, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum shibran fa shibra, dira'an fa dira'an, hatta walau dakhalu duhara dhubbin tabi'tuhum. Benar-benar nanti di akhir zaman kalian akan mengekor budaya jahiliyah orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal kalian ikuti, sehasta demi sehasta kalian ikuti, sampai-sampai mereka melakukan yang paling tidak masuk akal, kalian tetap mengikuti mereka. Dan hari ini di Mekah ketangkep laki-laki kawin sejenis di Mekah. Di Mekah, di Madinah sudah digelar konser musik yang menghadirkan kaum musyrikin, kaum kafirin, ya, orang-orang yang haram masuk ke tanah haram, mereka perbolehkan. Saudara-saudariku yang kami muliakan,
sebagai benteng atas nama negeri Islam sudah tak ada lagi. Maka Nabi bersabda, al-imanu bisyam, al-imanu bisyam. Iman di akhir zaman hanya terjaga di satu wilayah saja di akhir zaman, yaitu di Syam. Syam itu di mana? Palestina. Ini pusat Syam itu adalah Palestina. Pusat Palestina itu di mana? Baitul Maqdis. Ini pusatnya. Ketika seluruh iman sudah rontok persatu di negeri-negeri Islam yang masih menjalankan iman, yang masih mempertahankan iman, yang masih menjalankan Islam, yang masih mempertahankan Islam pada saat itu hanyalah Syam. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, ya, saat Rasulullah berkata, ketika Abdullah ibnu Rawahah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, di akhir zaman kami harus pergi kemana? Saat iman sudah sulit untuk didapatkan di mana-mana, kemana kami harus pergi? Kemana kami harus hijrah? Apa jawaban Nabi? Alaika Syam. Alaika bisyam. Wajib bagimu berangkat, tinggallah di negeri Syam. 3 kali Nabi mengulang. Fa'in abaita, kalau sulit bagimu, kalau tidak bisa bagimu ke negeri Syam, fa'alaika biyamanika, pergilah engkau ke negeri Yaman, ya, pergilah ke negeri Yaman. Jadi cuma 2 negeri ini di akhir zaman yang iman masih terjaga. Saya kaget Bapak Ibu, kondisi hari ini. Saya dulu lama di Mesir. Alhamdulillah, saya sudah melanglang buana di negeri-negeri negara-negara Arab. Alhamdulillah. Tetapi bila sebelumnya Sudan masih diharapkan sebagai negeri yang menjalankan Islam dengan baik, hari ini Sudan pun sudah rontok. Bila sebelumnya Suriah kita harapkan sebagai negerinya para ulama, negeri lahirnya para ahli ilmu yang rabbaniyin, Suriah pun hari ini sudah rontok. Sudan sudah rontok, Suriah sudah rontok, Mesir udah lama rontok lah, udah lama. Mesir sudah tidak lagi bisa diharapkan menjadi kiblat iman. Ternyata 2 daerah yang disebutkan Nabi sampai hari ini luar biasa, lambang keimanan. Mulai dari amal ibadah sampai kepada perjuangan tetap eksis secara utuh dan total di 2 negeri ini. Di mana? Di Suriah, di Palestina, dan di Yaman. Di Yaman bukan semuanya ya, tapi Yaman bagian sebelah timur. Inilah dia Hadramaut. Situ ada Mukalla, di situ ada Tarim. Di sini para ulama masih eksis. Di sini wanitanya mirip bidadari. Bukan segi kecantikannya ya, di segi adabnya dan akhlaknya. Kita di luar, kita akan temukan wanita-wanita yang buka wajah. Kita akan temukan, jangankan bikini ria, baju ketat, wanita yang buka wajah saja tidak kita temukan di Yaman. Maka di pesantren kita ada 2 orang syekh dari Yaman. Beliau berkata, silakan datanglah ke kampung halaman kami di Mukalla. Mukalla itu ibu kotanya provinsi Hadramaut. Silakan datang ke sana. Silakan datang ke Tarim. Silakan datang ke kota-kota yang ada di provinsi Hadramaut. Kalian tidak akan temukan wanita yang buka. Kalaupun ada, pasti orang luar. Banyak mahasiswi dari Malaysia, mahasiswi dari Indonesia, paling-paling itu, ya. Atau mahasiswi dari negara-negara lainnya. Tapi yang orang Yaman sendiri tidak, masih terjaga sekarang. Oke, kita kembali kepada topik kita. Jadi keimanan secara tempat ini hanya ada 2 negeri saat ini. Arab Saudi sudah tidak. Apalagi kata Rasulullah di dalam hadis Sahih Muslim, hai Hudzaifah, kau akan
dengarkan nanti di Baitul Maqdis dikumandangkan berdirinya khilafah Islamiyah di akhir zaman. Ini kabar besar ya. Kabar besar khilafah Islamiyah itu ternyata dikumandangkan bukan di Jakarta, bukan di Bogor, bukan di Bandung, bukan di Medan, bukan di Surabaya, bukan di Indonesia, bukan di Malaysia, bukan di Brunei Darussalam, bukan di Arab Saudi, ya? Bukan. Kumandang khilafah Islamiyah nanti digaungkan dari Baitul Maqdis Palestina. Apa kata Rasulullah? Wahai Hudzaifah, bila engkau dengarkan itu, maka hijrahlah engkau ke sana. Saat terjadi kumandang khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, pada saat itu Madinah berdarah-darah, kata Rasulullah. Madinah Al-Munawwarah, Yathrib hancur, berdarah-darah, terjadi pertumpahan darah, peperangan, kegaduhan, kekisruhan, kekacauan. Nah, kalau Madinah saja begitu, Mekah lebih parah lagi. Kalau sekelas Arab Saudi saja begitu, maka Arab-Arab yang lain lebih parah lagi. Kalau Arab saja begitu, maka negeri Asia Tenggara kayak Indonesia akan lebih parah lagi. Di akhir zaman tidak terelakkan darah bertumpah-tumpah di mana-mana karena peperangan. Jadi saudara-saudariku, saya melihat solusi masa depan di akhir zaman dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi. Solusinya sesuatu yang kita tidak suka semua. Ternyata solusi akhir zaman itu adalah perang. Dan kita tidak suka semua. Saudaraku suka perang? Suka perang? Yang suka perang itu jiwanya bermasalah. Tidak ada yang suka perang. Justru Allah mengatakan dalam Al-Quran, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan bagi kamu berperang pada waktu-waktu tertentu. Dan perang itu kamu benci. Allah yang menciptakan kita mengatakan, kita ini benci perang. Benar apa tidak? Atau salah Allah? Ada yang suka di antara kita perang? Jangan-jangan nanti ada anak muda di antara kita, kapanlah perang Indonesianya? Kapanlah perang? Udah nggak tani, gatal nih tangan. Udah lama kali nyimpan dalam dadanya. Kapanlah perang nih? Ulama-ulama kita ini banci-banci. Lama kali dia mengumumkan. Katanya tunggu komando, tunggu ke komando. Entah kapan-kapan. Ini kan ada orang-orang yang sumbu pendek. Maunya perang aja. Maaf saya katakan, Anda itu jangan berpikir secara egois. Berpikirlah dengan cerdas dan bijaksana. Perang itu jangan diminta-minta, jangan dicari-cari, bahkan jangan didoakan, ya Allah perangkan cepat Indonesia ini. Jangan. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum 'anil qital. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang-orang yang semangat ingin perang? Tidakkah engkau perhatikan kepada mereka? Jadi ada orang-orang macam ini ya. Buktinya ada ayatnya. Terus apa kata Allah berikutnya? Katakan kepada mereka, tahan tangan-tangan kamu. Jangan sekarang. Gitu kan. Jangan sekarang. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakat. Tugas kamu saat kamu sudah sulit menahan di dada rasa sakit hati, saat kamu sudah tak tahan lagi, tugas kamu pada saat itu adalah komitmenlah sholat berjamaahnya di masjid. Jaga sholat berjamaah di masjid dan terus keluarkan infak. Rajinlah bersedekah. Teruslah berinfak, rajinlah bersedekah. Ketika hari H terjadi, ketika gaung jihad terbuka diumumkan oleh para ulama Rabbaniyin, ketika itu orang-orang yang selama ini menahan sesak di dadanya tapi setia menjaga sholat berjamaah di masjid, setia berinfak dan bersedekah terus untuk agama Allah, mereka lah yang akan Allah beri kepercayaan untuk mampu memikul kewajiban jihad saat itu. Ya orang-orang yang semangatnya nantilah, saya sekarang udah putus asa dan gak percaya lagi ikut-ikutan. Sekarang saya nunggu kalau ada komando, saya paling di depan nanti.
Saya yakinkan orang ini ketika terbuka pintunya, dia yang paling awal lari dan ngajir. Karena energi akhir zaman itu adalah sholat berjamaah 5 waktu. Dan musuh Islam tahu itu. Musuh Islam tahu sholat berjamaah 5 waktu di masjid adalah energi yang maha dahsyat. Yang kalau umat ini terus menjaganya, memeliharanya, saat genderang perang dibunyikan, mereka diberi energi yang tak terbatas untuk maju tampil di hadapan musuh, mengalahkan musuh, antara dia yang membunuh musuh atau musuh yang membunuhnya. Syahid. Orang-orang macam ini yang Allah kuatkan. Tapi kalau tidak, andalkan semangat saja. Nanti saya jihad. Kalau sekarang nggak ada lah, hanya demo-demo aja, nggak usah. Ya, hanya tampil-tampil ke jalanan untuk apa? Nunggu-nunggu komando ulama tak kapan-kapan. Sudahlah, saya sekarang sibukkan diri saya dulu. Orang macam ini, saat datang panggilan, percayalah, dia yang akan pertama sekali pingsan. Kencing di celana. Atau pura-pura pingsan. Atau ngacir duluan. Karena perintah Allah begitu. Waqim sholat. Kamu wajib tetap pertahankan sholat berjamaah di masjid. Ini laki-laki. Gimana wanita? Mau ke masjid? Mau ke masjid? Berjamaah? Silakan. Kan nggak dilarang. Bagi wanita yang pengen ke masjid berjamaah, silakan. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kamu tak boleh larang ibu-ibu yang pengen meramaikan masjid, sholat berjamaah di masjid. Silahkan, nggak dilarang. Walakin dalam hadis Ubay bin Ka'ab kata Rasulullah, walakinna sholatuhunna fi buyutihinna khairul lahunna. Tapi kalau mereka mau sholat on time di rumah-rumah mereka, itu lebih baik daripada mereka sholat berjamaah ke masjid. Itu dua-duanya bagus. Yang nggak bagus ya nggak sholat. Ya, yang penting on time. Gitu, sholat berjamaah. Jadi kerjaan kami sekarang apa, Buya? Kerjaan kami apa sekarang? Apakah kami masih terus berdakwah dengan para ulama? Apakah kami akan terus turun ke lapangan? Apakah kalau ada ajakannya, kalau ada seruannya, turun? Apakah kami akan terus bergerak dalam suasana politik yang makin carut-marut ini? Kalau ada seruannya, ada ajakannya dari para ulama, lanjut. Jangan sampai kita mengatakan, saya maunya nanti kalau udah ajakan perang baru saya akan tampil berperang. Setelah itu, sami'na wa ata'na, tetap dinomor satukan. Kalau para ulama mengatakan, mari kita terjun lagi ke kancah politik, ya walaupun sifatnya temporal, sami'na wa ata'na. Kita tidak dituntut untuk melihat hasil dan mendapatkan hasil. Dan Allah tidak tanya itu nanti pada kita di hari kiamat. Apa hasilnya kamu? Sudah berhasil nggak? Allah tidak tanya. Tapi yang Allah tanya, kamu sudah buat belum? Kamu sudah ikut apa tidak? Kamu bersama dalam perjuangan apa tidak? Itu yang Allah tanya. Tetapi sebelum genderang perang dibunyikan, maka sholatlah berjamaah 5 waktu. Apalagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaga sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia jaga berjamaah di masjid, dan dia tidak pernah luput dari takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, 40 malam. Dia jaga nggak putus-putus. Allah jamin dia selamat dari 2 perkara yang menakutkan. 1, Allah jamin dia akan selamat dari sifat munafik sampai dia meninggal dunia. 2, Allah jamin dia selamat 1 detik pun telapak kakinya takkan Allah izinkan menginjak api neraka nanti pada hari kiamat. 2 jaminan Allah, kata Rasul. Allah jamin dia tidak akan menjadi munafik sampai dia mati. Allah jamin dia tidak akan pernah merasakan masuk neraka walau hanya 1 detik. Syaratnya jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid, jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Itu saja Bapak.